Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, akan membahas tentang sesuatu yang cukup menyedihkan ya di Aceh Tengah. Karena negara tertimpa musibah bencana, mereka mungkin sekarang sedang kelaparan gara-gara stok makan mereka sudah mulai habis ya. Untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, ratusan warga Takengon, Aceh Tengah yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor ini menggeruduk kantor bupati setempat. Warga mengeluhkan stok makanan yang sudah habis sehingga mereka terancam kelaparan. Ya, kasihan banget. Ratusan warga Urusan perut Takengon, Aceh Tengah melakukan aksi protes lantaran tidak meratanya bantuan makanan. Mereka ramai-ramai menyerbu kantor bupati untuk meminta bantuan beras. Aksi warga ini dilakukan karena stok makanan yang sudah habis sehingga mereka terancam kelaparan. Selain menuntut beras untuk dibawa ke posko pengungsian, warga juga mendesak pemerintah untuk segera menjamin ketersediaan gas LPG dan bahan bakar minyak yang sudah sangat langka. BM Pak Kang, itu masalah beras, kami belum makan dari 2 kali belum makan beras, nggak ada stok semua berasnya. Itu kejadiannya pas ke bencana ini Bu ya? Rencananya. Untuk kabupaten gimana? Nggak mampu atau gimana? Kabupaten menanggapi ini, menanggapi dari bupati baru kami di sini. Kalau boleh sebut tolong bantu segera Aceh Tengah. Beras saja untuk bantu kami Pak. Beras dulu untuk bantu sembako lah untuk kami. Kalau bisa Bapak Presiden. Untuk meredakan situasi yang mulai memanas, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga langsung menjumpai warganya dan berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan warganya. Kasihan banget. Kami mengharapkan nanti kepada Bapak Presiden dan seluruh Menteri Pak Gubernur, inilah suara rakyat Aceh Tengah yang hari ini memang jalan terputus, semua sebab kekurangan, beras sudah habis, sangat menipis. Dan tadi masyarakat kita menyuarakan hatinya. Ada yang tidak dapat beras lagi, tidak makan. Mau balik ke daerahnya tidak memiliki BBM. Itulah suara mereka hari ini. Jadi benar ya, ketika akses jalan terputus, apa-apa terputus, listrik nggak ada, semuanya itu kayak kekurangan gitu ya. Mungkin banyak bantuan ya dari daerah lain, tapi ketika mau disalurkan itu tidak bisa gara-gara akses yang terputus ini gitu. Jadi banyak mereka yang mungkin tidak mendapatkan ya sembako yang sebenarnya sudah ada gitu. Jadi semua orang ini banyak ini sampai ratusan ya itu kelaparan ya, terancam sampai mungkin ini ya gara-gara akses tadi gitu. Kalau misalnya aksesnya udah dibenerin atau mungkin ada akses udara ya yang bisa mensupport atau mendukung pengiriman tadi, itu mungkin bisa meredakan amarah warga yang sedang kelaparan ini ya. Jadi kasihan banget ya kondisinya. Kabupaten Aceh Tengah tidak bisa berbuat banyak dan hanya berharap bantuan kepada pemerintah pusat. Dari Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Khaidir Azhar, Rahmat Rizky, TV One mengabarkan. Kemudian pemirsa, bagaimana proses penanganan pasca banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Aceh? Sudah bergabung bersama dengan kami rekan Brilian Syaheran yang saat ini berada di Banda Aceh, serta ada rekan Khaidir Azhar di Aceh Tengah. Kita ke wilayah Aceh Tengah terlebih dahulu bersama dengan rekan Khaidir. Khaidir, bagaimana kondisi terkini warga dan juga dampak bencana di sana? Baik, bisa kita kabarkan kepada pemirsa bahwa kondisi hari ini memang semakin memprihatinkan dan sangat miris, di mana serba kekurangan kehidupan para masyarakat di Aceh Tengah sendiri. Baik di logistik, makanan ataupun bantuan juga sangat terbatas hari ini yang masuk ke Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu juga terputusnya komunikasi, listrik yang padam semakin memperparah kondisi yang ada di Aceh Tengah saat ini. Untuk sementara yang sangat dibutuhkan ya, ada obat-obatan juga masih kekurangan, kelangkaan gas LPG, kelangkaan bahan bakar minyak, semua sebab kekurangan saat ini. Sehingga Bupati sendiri, Haili Yoga juga telah menyatakan bahwa telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri bahwa menyerah terhadap kondisi saat ini dan menyerahkan semua masalah bencana ini kepada pemerintahan pusat. Demikian. Baik, kebutuhan pokok di sana masih sangat terbatas. Kemudian apakah ada akses yang terputus di sekitar lokasi Anda, Khaidir? Ya, wilayah Kabupaten Aceh sendiri menjadi satu dari 2 kabupaten yang terisolir hari ini. Berjumlah 14 kecamatan, 9 diantaranya memang tidak bisa diakses lagi.
Sehingga untuk memasuk makanan ke wilayah Aceh Tengah ke bantuan dari kabupaten lain baik provinsi hanya bisa dilalui jalur udara. Karena kalau jalur darat saat Jalur ini darat. ada 15 jembatan yang sangat panjang terputus, ada 35 jalan nasional ke antar kabupaten juga terputus. Selain itu juga material longsor sangat tinggi yang tidak bisa dibersihkan hingga hari ini karena keterbatasan alat berat dan juga keterbatasan bahan bakar untuk menghidupkan alat berat tersebut. Oke, kami juga mendapatkan informasi ini banyak. Jadi benar gara-gara akses jalan terputus tadi ya, bisa puluhan jalan sampai ada jembatan juga yang nggak bisa diakses. Nah inilah yang menyebabkan kelangkaan gitu. Jadi orang butuh makanan, butuh mungkin air, ada gas juga. Nah itu nggak bisa disuplai walaupun dari daerah lain tuh mungkin udah ada bantuan gitu. Nah itu yang tunda ya. Kita nggak bisa nyalahin orang yang di sekitar daerahnya karena yang mau bantu juga sulit gara-gara akses jalan yang terputus ini, apalagi komunikasi juga terputus ya, jadi banyak fasilitas umum yang rusak gitu, jadi kita nggak bisa benar tahu bagaimana kondisinya kecuali dari beberapa berita yang mungkin menggunakan Starlink gitu ya, jadi menggunakan satelit, mereka bisa akses langsung gitu ke satelit, jadi nggak perlu internet dari fasilitas umum ya, jadi ya beginilah mirisnya kehidupan di Aceh ini ya, yang kekurangan makanan dan berbagai hal yang dibutuhkan, sandang pangan papan lah gitu, kasihan banget ya. Menggeruduk kantor bupati setempat, bagaimana hasilnya? Apakah ada komunikasi yang disampaikan secara khusus dari pihak bupati terkait dengan kondisi terkini di sana? Untuk meredam aksi warga agar tidak meluas, Bupati Aceh Tengah sendiri telah memberikan jatah bahan bakar minyak yang sebenarnya digunakan untuk alat membersihkan longsor-longsor yang ada di wilayah setempat. Tapi karena masyarakat sudah mendesak, mereka juga membutuhkan, jadi Bupati Aceh Tengah sendiri telah memberikan minyak yang kalau tidak salah kami itu hanya 2,5 ton sisa minyak yang untuk menghidupkan alat berat ataupun membiayai perjalanan mobil untuk kecamatan terpencil. Selain itu, Bupati Aceh Tengah juga telah memberikan seluruh stok beras yang ada di wilayah Aceh Tengah. Hari ini beras Aceh Tengah sudah habis semua dibagikan. Sehingga jika kondisi ini dalam 1-2 hari ke depan tidak terpenuhi, tidak tertutupi, maka dikhawatirkan masyarakat Aceh Tengah sendiri akan terancam pada kelaparan dan semakin parah kondisinya ini. Oke, bagaimana dengan warga di sana, Haidir? Apakah mereka ini menempati posko-posko pengungsian atau mereka sudah mulai kembali ke rumah-rumah mereka masing-masing? Sebagian besar mungkin yang rumahnya tidak rusak ataupun tidak terlalu berdampak sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkannya. Tapi ada ribuan orang yang rumahnya hilang, hanyut disapu banjir, hari ini memilih bertahan baik di rumah sekolah ataupun di lapangan-lapangan dengan posko didirikan secara mandiri oleh warga. Dengan berharap adanya kepedulian dari pemerintah atau pihak lain segera bisa meringankan beban mereka. Oke, saya ingin mengonfirmasi sekali lagi. Kemudian apa yang menjadi janji dari Bupati untuk menangani permasalahan di Aceh Tengah? Bupati hari ini tidak bisa berjanji lagi dan semuanya sudah diserahkan kepada pemerintahan pusat untuk penanganan banjir yang ada di Aceh Tengah. Dia telah menyatakan menyerah dengan mengirim surat ke Mendagri bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan dia siap membantu sekuat tenaga berjuang bersama masyarakatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi untuk ke masalah nasional ini berarti kan dari ada tahapnya tuh, misal dari bupati dulu nih, bupati misalnya nggak mampu untuk menanganinya, nanti bupati naik lagi ke provinsi, habis provinsi naik lagi ke baru nasional gitu. Jadi ada tahapannya dalam masalah penanganan ini. Jadi yang paling dekat dulu nih si bupati dulu, kalau bupati yang nggak mampu naik tingkat, kalau gubernur yang nggak mampu naik tingkat lagi gitu, jadi ke nasional ya. Jadi mungkin membutuhkan berapa tahap tadi, dan dari presiden juga sebenarnya juga udah mengerahkan beberapa pesawat Hercules ya, yang bisa ngangkut kargo itu, jadi bisa mengirimkan bantuan logistik melalui udara, karena jalur darat itu udah nggak bisa diakses lagi ya, banyak jembatan yang terputus, akses jalan yang longsor, yang rusak, jadi ketika mau melewati jalan itu tuh nggak bisa gitu, karena ada banyak hambatannya ya. Jadi yang kasihan di sini adalah para warga ini yang kelaparan gitu, sampai menggeruduk bupatinya ya. Mudah-mudahan segera bisa disampaikan lah, disuplai lah bantuan logistik tadi ke para warga yang menderita bencana seperti ini ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.